Di setiap sudut kota yang sibuk, ada cerita yang sering kali kita lewatkan. Cerita tentang perubahan, tentang kesadaran, dan tentang bagaimana satu momen kecil bisa mengubah segalanya. Hari ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk menyimak sebuah kisah sederhana namun penuh makna. Kisah tentang rokok terakhir Pak Suro. Di sebuah alun-alun yang selalu ramai, di antara hiruk-pikuk pagi, terdengar suara khas para penarik becak yang memanggil penumpang. Salah satu dari mereka adalah Pak Suro, seorang lelaki senja dengan kulit yang telah ditempa oleh matahari dan senyum yang selalu ramah terlukis di wajahnya. Bagi Pak Suro, pagi hari tak lengkap tanpa dua hal, menunggu rezeki dan sebatang rokok kretek yang setia menemaninya. Asap yang mengepul dari bibirnya seolah menjadi selimut dalam kesunyian menunggu. Rokok bukan lagi sekadar kebiasaan, tapi sudah menjadi teman setia yang membantunya melewati detik demi detik penantian. Ia percaya, rokok memberinya ketenangan, memberinya inspirasi, meskipun ia tahu betul harganya terus merangkak naik, menggerogoti penghasilannya yang tak seberapa. Teman-temannya sesama penarik becak pun sama, seolah rokok adalah bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Namun, sebuah pagi yang cerah mengubah segalanya. Seorang ibu muda, dengan wajah sedikit cemas, menghampiri becak Pak Suro. Di sampingnya, berdiri seorang anak laki-laki kecil yang memegang erat tangan ibunya. "Ke pasar ya, Pak," kata si ibu sambil membantu anaknya naik ke becak. Pak Suro mengangguk, tersenyum, lalu mulai mengayuh pedalnya dengan semangat. Seperti biasa, sambil mengayuh, Pak Suro menyulut sebatang rokok. Ia mengembuskan asapnya ke udara, menikmati setiap tarikannya. Tapi tiba-tiba, dari kursi penumpang di belakangnya, terdengar suara batuk yang cukup keras dan berulang-ulang. Itu suara anak kecil tadi. Pak Suro sedikit menoleh ke belakang dari balik bahunya. Dengan suara yang sangat sopan dan lembut, si ibu berkata, "Maaf ya, Pak, anak saya sepertinya agak sensitif dengan asap rokok." Pak Suro tidak menjawab panjang lebar. Ia hanya mengangguk pelan, mematikan rokoknya di sisi jalan, dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Sebuah perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang sisa perjalanan menuju pasar, ia tak bisa berhenti melirik dari cermin kecil di stang becaknya. Ia melihat anak kecil itu, yang tadi batuk-batuk, kini sedang menutup hidungnya dengan kedua tangan mungilnya, seolah berusaha melindungi diri. Pemandangan itu begitu sederhana, namun terasa menampar Pak Suro. Tangan kecil yang polos itu seolah menjadi cermin bagi kebiasaannya selama ini. Ia tidak pernah berpikir bahwa asap rokok yang ia nikmati sendirian bisa mengganggu dan bahkan menyakiti orang lain, apalagi seorang anak kecil yang tak berdaya. Sejak hari itu, ada yang berubah. Setiap kali Pak Suro mencoba menyulut rokoknya, entah kenapa, rasanya menjadi pahit di lidah. Bayangan tangan mungil yang menutup hidung itu selalu muncul di benaknya. Kenikmatan yang dulu ia rasakan kini berganti dengan rasa bersalah. Rokok yang dulu menjadi temannya, kini terasa seperti pengkhianat. Hari-hari berikutnya, Pak Suro mulai sebuah perjuangan sunyi. Ia tidak mengumumkan pada siapapun. Ia hanya mulai mengurangi jumlah rokoknya, dari sebungkus sehari, menjadi setengah bungkus, lalu beberapa batang saja. Hingga akhirnya, suatu pagi, ia memutuskan untuk tidak membelinya sama sekali. Tangannya terasa hampa, mulutnya terasa asam, tapi hatinya terasa lebih ringan. Uang yang biasanya ia sisihkan untuk membeli sebungkus rokok, kini ia masukkan ke dalam sebuah kaleng bekas biskuit yang ia simpan di bawah tempat tidurnya. Receh demi receh, lembar demi lembar. Awalnya terasa aneh, tidak memegang rokok sambil menunggu penumpang. Tapi ia mencoba mengalihkannya dengan mengobrol lebih banyak dengan teman-temannya, atau sekadar memperhatikan lalu lalang orang di alun-alun. Sebulan berlalu. Waktu yang terasa begitu lambat sekaligus cepat. Dengan sedikit rasa penasaran, Pak Suro membuka kaleng biskuitnya. Ia terkejut melihat jumlah uang yang terkumpul. Cukup untuk membeli sepasang sandal baru untuk menggantikan sandalnya yang sudah usang dan jebol. Bahkan, masih ada sisa yang bisa ia tabung untuk diberikan kepada cucunya nanti. Sebuah senyum bangga tersungging di bibirnya. Bukan bangga karena uangnya, tapi bangga karena dirinya sendiri. Ketika seorang teman bertanya, "Wah, Pak Suro hebat, sudah berhasil berhenti merokok ya?" Pak Suro menggeleng pelan sambil tersenyum bijak. Ia menjawab, "Aku tidak merasa berhasil berhenti, kawan. Aku lebih merasa berhasil sadar." Temannya terdiam,
mencoba mencerna kalimat itu. Pak Suro melanjutkan, ternyata, berhenti melakukan sesuatu itu bukan karena kita kuat atau hebat, tapi karena kita sadar. Sadar kalau ada hal lain yang lebih berharga. Sadar kalau kebiasaan kita mungkin menyakiti orang lain. Kesadaran itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kini, setiap kali ada anak kecil yang naik becaknya, Pak Suro selalu tersenyum lebih lebar. Senyum yang tulus, tanpa ada lagi asap yang menghalangi. Ia menemukan kenikmatan baru, yaitu melihat tawa dan kenyamanan penumpangnya. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah dari sebatang rokok, tapi dari kelegaan hati dan manfaat yang bisa ia berikan untuk orang lain, sekecil apapun itu. Kisah rokok terakhir Pak Suro ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa perubahan besar dalam hidup seringkali tidak datang dari paksaan atau resolusi tahun baru yang megah. Perubahan itu seringkali lahir dari satu momen kecil yang tak terduga, sebuah teguran halus, sebuah pemandangan sederhana, sebuah sentilan di hati yang berhasil membuka mata dan kesadaran kita. Mungkin kita semua punya rokok kita masing-masing, sebuah kebiasaan, sebuah pola pikir, atau sesuatu yang kita tahu kurang baik tapi sulit untuk dilepaskan. Kisah Pak Suro mengingatkan kita bahwa kita hanya butuh satu momen kesadaran untuk memulai langkah pertama menuju perubahan. Bukan tentang menjadi kuat, tapi tentang menjadi sadar. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini. Semoga kisah sederhana Pak Suro bisa memberikan inspirasi dan sedikit percikan kesadaran untuk kita semua. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan cerita ini ke orang-orang terdekat, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.